Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah berkah ini. Marilah kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya kepada saudara sekalian, semoga diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Sahabat Surga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Namun, tahukah kamu bahwa ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meskipun mereka rajin sholat? Sholat merupakan amalan umat Islam yang pertama kali dihisab di hari penghakiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih lagi di era saat ini, mulai banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Padahal orang yang sholat pun belum tentu bisa masuk dalam surga. Bahkan, ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meskipun mereka rajin sholat. Lalu, golongan-golongan seperti apa yang meski rajin sholat, namun tetap bisa masuk neraka? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut 5 golongan orang yang rajin sholat akan tetapi masuk neraka. Yang pertama, orang yang sholat tapi percaya dukun. Golongan yang pertama ialah mereka yang sholat namun tetap percaya dengan dukun. Sebab dengan percaya dengan dukun berarti kamu melakukan perbuatan syirik yang masuk dalam dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang kedua, orang yang sholat tapi suka bergunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 41-48 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu tanda penyebab masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang rajin sholat namun suka bergunjing kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan dalam neraka sakor. Yang ketiga, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim masuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Mereka yang enggan menolong orang miskin dan mengabaikan anak yatim masuk dalam orang-orang celaka yang masuk neraka. Yang keempat, orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa pedih di hari kiamat. Terlebih lagi, kini kebohongan tampaknya menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Untuk itu, apabila lisan suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia.
Hal itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 105. Yang kelima, orang yang sholat tapi minum minuman keras. Minum minuman keras yang dimaksud adalah jenis minuman keras yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Sayangnya, kebanyakan orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras atau khamr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 golongan yang rajin sholat namun tetap masuk dalam neraka. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.